Dan perhatikan, ini langsung proses nih. Ini starting kan? Ini langsung starting kan? Tanpa kita melakukan apa-apa, dan tunggu sebentar dia akan berada di sini nih, atas nama tes. Kalau nggak percaya, kita tunggu. Nah, ini sudah keluar. Halo, selamat datang kembali dan selamat bergabung. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang Google Form yang digabungkan dengan add-on AutoCreate, yaitu untuk membuat sertifikat. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin ya, yaitu mempraktekkan bagaimana cara membuat semacam kwitansi, bill, quotation yang mungkin bisa dipraktekkan di sekolah ataupun para penggiat atau pelaku perniagaan dan perdagangan. Nah, cara ini bisa dilakukan secara online. Jadi data-data yang diinput nanti bisa langsung dikawal dari jarak jauh. Mau tahu seperti apa caranya? Ikuti video ini sampai akhir, jangan skip dan pantengin terus. Baiklah, sekarang saya sudah berada di Google Drive ya. Dan di sini kita akan mempersiapkan beberapa dokumen yang akan kita gunakan untuk membuat kwitansi atau bill tersebut. Oke, langsung saja. Jadi yang pertama seperti biasa saya membuat folder. Ini saya kasih nama bill. Kemudian di dalamnya saya sudah membuat satu template. Ini adalah dengan Google Docs. Kemudian saya juga sudah membuat Google Form. Dan ini adalah hasil dari inputan online dari Google Form tersebut. Baik, kita lihat satu persatu. Untuk membuat Google Doc ini cukup pilih menu New, kemudian pilih Google Doc. Sebenarnya ini hampir sama dengan Microsoft Word ya. Oke, saya akan tunjukkan bagaimana format yang sudah saya buat. Kira-kira seperti ini. Jadi di atas saya masukkan logonya. Kemudian ini mungkin nama perusahaan atau nama sekolah ya. Kemudian di sini ada nama siswa, karena ini saya contoh adalah sekolah, maka saya kasih nama siswa, kemudian nomor induknya, dia berada di kelas berapa. Selanjutnya saya membuat satu tabel. Tabel ini bisa dibuat dengan cara insert, masukkan menu table di sini ya. Kita perlukan berapa? Di sini ada 12 bulan, berarti row-nya kita buat 12 dan 13 termasuk total. Kemudian kolomnya saya membuat 1, 2, 3 untuk nomor, untuk bulan dan jumlah yang dibayarkan. Jadi bisa masuk ke sini, pilih table dan tarik aja sesuai keperluan ya. Berarti 13 dan di sini pilih 3. Selanjutnya isi datanya seperti biasa. Ini bulan. Kemudian yang perlu diperhatikan, jika masih lupa ya, silakan cek video saya di sini di pojok atas ini ya, silakan dicek bagaimana cara membuatnya pada langkah awal dan instalasi AutoCreate itu sendiri. Kemudian ini ada tanda-tanda buka kurung double ya, double buka kurung dan double buka tutup itu adalah syarat sehingga nanti kita bisa memanggil data yang sudah diinput dari Google Form-nya. Dan semuanya karena di sini adalah ada Januari nanti bayar berapa, Februari bayar berapa, semuanya juga saya buat nama yang sama. Kemudian di depan saya kasih tanda double kurung buka dan di belakang saya kasih tanda double kurung tutup. Jadi semua data yang mau memanggil nanti semuanya dibuat seperti itu ya, termasuk totalnya. Kemudian ini kota adalah nama kota Anda di mana berada. Kemudian timestamp itu adalah secara otomatis kapan data itu diinput. Kemudian nanti akan menjadi tanggal dan jamnya akan berada di sini. Dan selanjutnya saya masukkan nama lagi di sini. Mungkin nanti perlu tanda tangan dan sebagainya. Oke, ini adalah format dari Google Doc-nya. Berikutnya, saya juga sudah menyiapkan Google Form-nya seperti ini. Kalau untuk membuat Google Form bisa dilihat di video-video saya sebelumnya. Ini standar saja ya, tidak ada yang khusus. Cuman nanti perlu diperhatikan di sini saya buat persis nama. Di sini nama saya buat pertama nama ya. Kemudian di sini nih saya buat di sini juga nih, tetapi kemudian saya lanjutkan dengan tanda kurung buka dan kurung tutup.
Kemudian di sini ada kelas. Kalau kelas ini saya sudah siapkan saja sehingga nanti para siswa yang menginput tidak perlu menuliskan secara manual ya. Tetapi di sini bisa digunakan multiple choice untuk memilih satu atau drop down ya. Karena kalau checkbox nanti bisa memilih beberapa kelas. Jadi supaya memilih satu kelas saja gunakan multiple atau drop down. Dan kali ini saya menggunakan drop down. Yang selanjutnya ini adalah bulan. Saya tidak memberikan question di sini karena nanti akan saya jelaskan ya kenapa. Tetapi saya hanya menuliskan 12 bulan mulai dari Januari sampai Desember. Kemudian ini sebagai contoh saja, pembayarannya adalah 100, entah 100 apalah. Kemudian nanti kalau di inputnya itu kan berarti akan memilih, contohnya ada siswa yang melakukan pembayaran 2 kali gitu. Berarti dia akan contoh bulan Januari dan Februari ya. Berarti nanti diklik bulan Januari dan Februari. Ini saya gunakan checkbox grid. Kenapa checkbox grid? Karena checkbox grid itu nanti bisa memilih beberapa bulan sekaligus. Tapi kalau kita pakai multiple choice grid, dia hanya bisa centang satu saja. Dan ini memungkinkan kan siswa bisa membayar dalam satu bulan itu beberapa bulan pembayaran secara langsung. Kemudian di akhir saya tuliskan totalnya, jadi saya langsung kalikan saja karena di sini ada 12, maka saya mulai dari 100 untuk satu pembayaran, 200 untuk 2 pembayaran dan seterusnya. Sehingga nanti kalau dia membayar contohnya 12 bulan sekaligus, maka hasilnya adalah 120. Jadi kalau kita lihat maka formnya akan seperti ini. Nah, seperti ini. Ya, kita coba aja langsung nama kita isi ya. Oke, kemudian listnya kita masukkan. Seperti itulah kira-kira ya. Dan ini formnya kelas ya, kita pilih kelas, mungkin kelas 3 contohnya. Dan ini adalah contoh yang saya jelaskan tadi. Kenapa saya di sini tidak menggunakan questionnya, saya kosongkan karena nanti biar aja saya akan jelaskan nanti di sheet Google Sheet-nya. Oke, jadi contohnya membayar 2 bulan, maka ini adalah bulan Juli dan Agustus contohnya membayar seperti itu, maka dicentang 2. Jadi seandainya kalau cuma satu ya centang 1 saja ya. Nah, ini juga bisa dilakukan untuk contohnya kalau menu-menu restoran gitu bisa dibuat juga, atau daftar pembayaran online ya, barang-barang yang kita jual. Kita tulis aja semua nama-nama barangnya di sini, kemudian kita tentukan berapa harganya ya. Nanti harganya bisa disesuaikan. Sehingga nanti kalau memasukkan tinggal tik-tik aja, tidak perlu kita menginput satu persatu. Kalau sudah fixed price. Kemudian di sini totalnya karena ini adalah 2 bulan ya. Ini 2 bulan, maka di sini kita tentukan adalah membayarnya 200 karena di sini adalah 100 kali 2 200. Jika sudah, maka kita submit saja. Sebagai contoh saya submit ya. Nah, sudah berhasil disubmit, maka data yang tadi sudah dimasukkan oleh siapa, mungkin kasir ataupun kita sebagai perekod data dan sebagainya sudah masuk di sini. Nah, sudah masuk ya. Jadi sudah masuk. Dan itu bisa dilihat nanti Excel-nya itu dengan klik tombol ini ya, tanda hijau ini. Kalau diklik maka dia akan membuka Excel-nya. Tetapi saya sudah render sebelumnya, jadi inilah hasilnya. Oke, ini saya buka ya. Maka di sini akan ada 2 data yang tadi saya sudah buat contohnya. Baik, ini ya. Pada jam sekian ada jamnya. Nantilah ini kita ketahui jamnya di form yang ada di sini. Nah, ini nomor NIS-nya kelas berapa. Kemudian karena tidak ada pembayaran pada bulan Januari. Ini yang saya mau jelaskan tadi. Kenapa di bagian bulan itu saya tidak tulis nama bulannya di sini. Sebab kalau saya tulis nama bulan, maka nanti di sini akan ada bulan dalam kurung Januari begitu. Bulan Februari, bulan Maret. Jadi akan panjang. Jadi saya biarkan aja seperti itu. Tidak perlu saya tulis soalnya, sehingga cukup tertulis nama bulannya. Baik, tadi saya memasukkan ya untuk bulan Juli dan Agustus, maka dia sudah terekap di sini nih. Dan kita sudah tahu nih berapa data yang sudah masuk, dan ini
bisa live dicek secara online dari jarak jauh apabila Google yang kita gunakan itu sudah tersinkronisasi dengan handphone kita. Jadi kita di mana saja bisa melihat perkembangan pembayaran yang dilakukan oleh siswa tersebut. Jadi akan sangat susah untuk melakukan penipuan kalau sudah seperti ini. Kalau sudah melakukan pembayaran di kasir, kita input secara online, maka ketua atau kepala sekolah mungkin ya, atau bendahara bisa langsung mengecek pada bulan ini siapa saja yang melakukan pembayaran dan kapan pembayaran itu dilakukan. Kemudian siswa yang pertama tadi saya sudah memberikan contoh, yaitu membayar pada bulan September dan Oktober. Kemudian totalnya sama-sama 200 karena 2 kali pembayaran. Seperti itu. Jadi ini cukup sederhana ya. Selanjutnya kita akan mengulang langkah yang kemarin supaya data ini bisa dijadikan sebagai PDF. Jadi setiap ada transaksi pembayaran itu nanti sistem akan langsung merender atau melakukan proses, sehingga setiap nama siswa yang melakukan pembayaran ini akan langsung menjadi file PDF setiap nama. Jadi kalau di sini pada inputnya ada 10 nama, maka akan ada 10 PDF. Baik, langsung saja. Kita kemarin sudah melakukan instalasi untuk AutoCAD-nya ya. Jadi kita tidak perlu melakukannya lagi. Langsung masuk ke menu add-on, kemudian pilih menu AutoCAD dan launch. Baik, masih kosong, jadi kita pilih new job, kemudian kita kasih nama, contohnya saya tulis SPP gitu ya. Jadi SPP, kemudian saya lanjutkan next. Nah, di sini kan tidak ada template-nya. Ini adalah template yang kita gunakan pada video saya sebelumnya. Jadi kita akan memanggil data ini, pembayaran SPP ini. Jadi kita pilih from drive. Biasanya akan langsung terbaca. Nah, ini langsung terbaca ya. Ini adalah data yang terakhir yang kita buka. Jadi dia akan terus berada di bagian paling atas dan kita tidak perlu mencarinya lagi. Kecuali nanti kita sudah memiliki banyak data, mungkin kita akan mencari satu persatu. Tapi ini langsung berada di atas dan kita select saja. Sekarang sudah masuk pembayaran SPP di sini. Ini adalah dari Google Doc itu ya. Lanjutnya kita next. Nah, seperti yang saya jelaskan kemarin, karena di sini kita cuma mempunyai satu sheet, maka di sini pun hanya ada satu yang terbaca. Seandainya nanti kita mempunyai beberapa sheet di sini, biasanya di sini akan muncul semua nama-nama sheet yang akan mana yang akan diproses. Jadi untuk menu ini biarkan dia semuanya standar. Sekarang kita akan masukkan pada setiap bulan. Jadi kita lihat ya. Inilah, kalau ada tanda kurung buka kurung tutup ini dan namanya sama dengan Google Form kita seperti ini, maka dia akan langsung terbaca. Tapi seandainya tidak terbaca, bisa klik di sini mana yang akan dimasukkan. Kita cek satu persatu, pastikan dia sudah benar. Ini NIS, maka ini NIS, kelas. Nah, ini Januari nih. Dia tidak masuk kan? Januari dia tidak masuk. Kenapa? Karena ada perbedaan penulisan. Nah, di sini kan kita cuman April, Januari gini aja. Januari. Sementara di formnya sendiri itu ada tanda buka kurung seperti itu. Ya kan? Jadi dia tidak terbaca nih, kosong. Tetapi sudah ada kolomnya. Kolom ini terbaca dari mana? Kolom ini terbaca dari Google Doc yang kita buat tadi. Kalau seandainya ini kita hapus satu saja, maka nanti di sini tidak akan terbaca. Baik, tidak apa-apa. Kalau tidak terbaca, kita bisa lakukan secara manual. Kita pilih aja tanda ini, kemudian ini kan bulan Januari, pilih Januari. Oke. Kemudian ini pilih Februari. Ya, kemudian total kenapa terbaca? Karena di sini memang tertulis total seperti biasa, sama seperti yang ada di sini. Kemudian timestamp ini adalah dari data yang paling awal ya. Setiap diinput datanya, dia akan otomatis memasukkan tanggal dan kapan waktu kita input atau peserta didik input online-nya. Jadi nanti timestamp itu akan saya letakkan di sini. Jadi nama kota dan ada kapan data itu
input. Oke. Ketika semuanya sudah masuk, sudah sesuai dengan yang kita harapkan, selanjutnya adalah kita klik next. Seperti kemarin, kita akan memberi nama PDF-nya itu. PDF-nya nanti seperti apa? Nah, setiap yang input data akan terproses menjadi satu file PDF yang kita inginkan. Jadi, kita letak di sini, kita pilih seperti kemarin. Kita pilih nama, ya, kemudian kita paste. Kemudian saya kasih jarak seperti ini ya. Dan selanjutnya kita pilih kelas. Kemudian kita paste. Oke, saya kasih lagi. Kita kasih contohnya total. Oke, total. Jadi nanti namanya itu nama siswa, kemudian dari kelas berapa, dan berapa total pembayarannya. Kalau kita mau lebih detail lagi, kita bisa tentukan di sini timestamp. Timestamp itu biar kita tahu kapan melakukan transaksi. Oke, jadi kalau nanti seandainya ada yang mengaku saya sudah melakukan pembayaran, saya sudah input data. Nah, ditanya jam berapa, berapa totalnya, nama siapa, nanti kita bisa melihat dari nama file itu tanpa harus membuka. Tapi kalau mau detail ya tetap harus dibuka ya. Kemudian selanjutnya tipenya adalah setelah diproses, di render itu mau jadi file apa. Langsung saja kita jadikan PDF sehingga dia valid dan tidak bisa diubah. Kemarin juga ini sudah saya jelaskan, yaitu kalau dia multiple output, maka setiap data ini, setiap yang masuk akan menjadi satu file berbentuk PDF dengan nama seperti di atas. Tetapi kalau kita pilih single output mode, maka akan menjadi satu file. Jadi contohnya di sini ada 10, maka nanti akan ada satu file yang terdiri dari 10 nama siswa. Kita tidak mau seperti itu. Kita maunya adalah setiap nama, setiap file. Jadi kita pilih multiple output dengan type PDF. Kalau sudah, kita next. Di mana kita akan menyimpan file PDF yang akan di-render itu. Jadi kita masukkan ke dalam folder bill ini saja. Jadi nanti filenya PDF itu akan ada di sini. Perhatikan ya. Ini kan ada 3 file, yaitu Google Form, Google Sheet, dan Google Doc. Nanti kalau kita sudah proses, di sini akan ada 2 nama lagi. Kenapa 2 nama lagi? Karena data yang masuk baru 2. Seandainya nanti ada 10, maka di sini akan ada penambahan file PDF sejumlah 10 siswa. Itu perlu diperhatikan. Kemudian kalau sudah sesuai foldernya tujuan ini, biarkan seperti itu. Kalau mau mengganti juga boleh. Silakan klik choose folder, kemudian tentukan folder tersendiri kalau diinginkan. Oke, kita next. Kita biarkan ini next. Kemudian ini skip aja next. Apakah kita mau share? Kemarin saya juga sudah saya jelaskan. Kalau di share, maka nanti akan dikirim ke email. Tetapi perlu diperhatikan, form saya ini tidak ada emailnya. Jadi pun kalau saya share, dia tidak akan terkirim kemana-mana karena tidak ada tujuan emailnya. Dan di tempat tadi juga saya tidak memasukkan emailnya. Jadi kalau ini kita share, akan ada menu email seperti ini, bisa dilihat di video saya sebelumnya. Oke, saya no saja karena hanya mau disimpan di komputer di Google Drive ini. Jadi tidak perlu dikirim emailnya kepada pengisi data formulir tersebut. Selanjutnya kita next. Kalau tidak apa-apa, run trigger yes, yes. Kemudian run on timer yes. Ya, jadi maksudnya ini adalah ketika data diinput, dia tidak perlu menunggu kapan. Setelah input, secara otomatis sistem ini akan memproses PDF-nya dan langsung bisa dilihat hasilnya. Kalau mau di print contohnya, langsung di print dan diberikan kepada si pembayar SPP tersebut. Jadi tidak perlu kita memproses melalui aplikasi tertentu yang kita mungkin beli atau membuat dengan sangat susah ya. Oke, kalau sudah save saja. Sekarang kita save. Nah, perhatikan di sini adalah di akhir data ini adalah total ya. Berarti nanti di sini akan ada satu tempat file lagi untuk render file PDF-nya.
Jadi kita klik play ini atau run job ya. Jadi kita run job. Oke, perhatikan di sebelah kanan ini. Dia akan ada penambahan beberapa data yang 1, 2, 3. Dia sudah memprosesnya. Berarti nanti akan ada 2 data berbentuk file PDF yang tersimpan di sini, di bawah sini. Kita lihat ini ya. Ini kita lihat. Ini kan sedang proses. Nah, kita lihat di sini pasti ada. Nah, sudah ada kan? Kita tunggu satu lagi. Kita tunggu satu lagi, 1, 2, 3. Maka akan ada penambahan nama lagi di sini karena yang di sini sedang memproses tuh. Kita lihat. Kita tunggu sampai dia. Nah, betul kan? Jadi tidak perlu menunggu lama. Kalau mau membuktikan satu lagi, kita bisa buktikan. Mari kita ke formnya lagi, kita isi ya. Kita isi lagi nama. Kita kasih nama tes gitu ya, contoh. Kemudian ini niche n-nya. Kemudian kita pilih kelas 6 contohnya. Dan dia membayar berapa? Semua bulan, contohnya 1 tahun dia langsung membayar. Berarti dicentang semuanya ya. Dan selanjutnya karena dia 1 tahun maka pilih yang paling yaitu 1200 dan klik submit. Oke, dia akan langsung masuk ke sini. Ya. Dia akan langsung masuk ke sini. Dan perhatikan, ini langsung proses nih. Ini starting kan? Ini langsung starting kan? Tanpa kita melakukan apa-apa, dan tunggu sebentar dia akan berada di sini nih, atas nama tes. Kalau nggak percaya. Kita tunggu. Nah, ini sudah keluar. Mari kita buka. Ini adalah hasilnya. Oke. Ini namanya tes. Ini niche-nya kelas berapa. Kemudian pada bulan apa dia membayar nih. Dia membayar pada bulan Januari dan sebagainya. Ini totalnya. Nah, ini kotanya, kota Anda silahkan. Dan ini kapan dia membayar, yaitu pada jam sekian. Kemudian ini tes. Kenapa ini tes? Karena namanya memang tes. Jadi kalau kita coba yang Fulana gitu ya, maka di sini namanya Fulana dan di bawah juga namanya Fulana. Nah, demikian. Itu bisa divariasikan cara membuatnya ya. Jadi tidak harus untuk SPP, bisa digunakan untuk pendaftaran, bisa digunakan untuk transaksi jual beli, membuat bill, kwitansi, quotation dan sebagainya. Sehingga ini akan memudahkan. Dan kalau email yang kita gunakan ini memang ada di handphone kita, maka kita pun bisa mengawalnya secara langsung, real time. Jadi kalau di-input saja, maka otomatis rekapnya itu akan masuk ke handphone kita. Jadi dimanapun kita berada, tidak perlu kita khawatir terjadi perbedaan data antara di kasir dengan yang di-input di sistem yang kita buat ini. Begitu sederhana. Baiklah, demikian tutorial singkat ini. Mudah-mudahan cara ini bisa menjadi alternatif bagi para pemula, sehingga kita bisa mengontrol pemasukan dan pengeluaran yang diaplikasikan pada perniagaan ataupun sekolah kita. Mudah-mudahan video ini memberi manfaat. Silahkan berikan subscribe Anda bagi yang belum subscribe ya. Kemudian like dan berikan komentar untuk bisa melihat video-video saya selanjutnya. Terima kasih telah memberikan dukungan pada channel ini dan sampai jumpa lagi.